Oke, baik Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom. Ini sudah jam 5.45. Ya, jadi saya punya waktu 15 menit saja, jadi karena biasanya setengah 6 sudah selesai, gitu ya. Sehingga saya tinggal punya waktu 15 menit. Ya, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan lama, supaya nanti biasanya setengah 6, 5.30 itu selesai, gitu ya. Baik, saudara-saudara, mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru. Sekali-sekali saya akan menyampaikan dari Perjanjian Baru, dari 1 Petrus, pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai 5. 1 Petrus pasal 1, ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan, sampai di sini pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, banyak atau sebagian orang mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang apa yang diraihnya itu berhasil. Sebagian mengatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang sukses. Ada sebagian juga yang mengatakan di kalangan anak-anak muda, mudi, mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang cintanya diterima. Itu mereka mengatakan berbahagia. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata orang yang berbahagia itu adalah kita sekalian. Mengapa kita dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia? Firman Tuhan menyatakan kita sebagai orang yang berbahagia karena yang pertama, di dalam ayat yang ketiga mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita dikatakan orang berbahagia karena kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah mengapa kita dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Saudara-saudara, ayat ini menarik karena disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang tersebar di Asia Kecil, di mana mereka dikatakan sebagai seorang pendatang. Pendatang itu berarti mereka tidak akan selamanya berada di tempat di mana dia tinggal, tetapi suatu saat dia akan kembali. Dan Rasul Petrus memberikan satu kekuatan, meneguhkan orang-orang pendatang ini, yaitu bahwa engkau adalah orang-orang yang berbahagia karena engkau memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang memiliki satu nama, Allah yang memiliki satu sebutan, sehingga secara spesifik bisa menaikkan dan mengungkapkan setiap pergumulan dan doanya. Karena sebagai seorang pendatang sudah barang tentu banyak hal-hal yang harus menjadi pergumulan untuk bisa menyesuaikan diri di tempat yang baru. Jadi mereka dikatakan sebagai orang yang berbahagia karena memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian menjadikan hidup
orang-orang yang berbahagia tadi berpengharapan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Filipi, saya akan sedikit bandingkan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20, Filipi 3:20 mengatakan, perhatikan saudara-saudara, ya ini dia. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara-saudara, kalau dalam kitab Petrus tadi, dia sebagai seorang pendatang secara jasmani di tempat yang baru. Nah, kita ini juga oleh Rasul Paulus dikatakan sebagai seorang pendatang dalam konteks kehidupan rohani kita, karena kita tidak akan selamanya berada di tempat di mana kita sekarang ini tinggal, yaitu di dunia. Karena warga kita adalah warga kerajaan surga yang saat ini sedang menantikan apa yang menjadi Tuhan. Nah, jadi di tempat yang baru, di tempat di mana kita tinggal, firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sekalipun banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan, sekalipun banyak tantangan dan ujian yang harus kita hadapi, tetapi firman Tuhan katakan kita adalah orang yang berbahagia karena kita punya Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kita, yang menjadikan hidup kita berpengharapan, bahkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia, bukan hanya karena kita memiliki Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang menjadikan hidup kita penuh pengharapan, tetapi yang kedua, kita dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita akan menerima suatu bagian yang kekal. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, kembali ke dalam Petrus tadi, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi bukankah kita dikatakan sebagai orang yang berbahagia karena akan menerima satu bagian yang kekal, dan firman Tuhan katakan yaitu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Bagi siapa? Firman Tuhan katakan for you, bagi kamu. Itu disediakan, disimpan. Saudara-saudara, apa yang tidak bisa binasa di dalam dunia ini? Semua bisa binasa, saudara-saudara. Misalnya kita memiliki satu kebanggaan, contoh sekarang, pemerintah memberikan satu insentif bagi yang rindu untuk memiliki kendaraan roda 4, BM 0% dapatkan. Sekarang ini mungkin sudah masuk yang 50%. Artinya harganya diturunkan, tidak dikenakan pajak. Dan sekarang berlomba-lomba otomotif, khususnya mobil, demikian bagus-bagus penampilannya, bukan hanya luarnya, dalamnya, waduh, interiornya luar biasa, saudara-saudara. Warna-warnanya menarik. Dulu nggak ada mobil itu warna kuning, sekarang warna kuning banyak, dan itu sekarang menjadi banyak, yaitu idam-idamannya seseorang untuk memilikinya. Tetapi saudara-saudara, sekalipun seindah, sebagus itu, ya sekarang canggih-canggih. Untuk kita, misalnya kita mau atret saja, mundur saja, sudah ada kameranya, sudah. Sehingga sebelum sampai kena sesuatu di bagian belakang, sudah ada tanda, sehingga bisa berhenti. Dan juga bisa mengarahkan kita. Ada GPS-nya, kemana kita mau menuju, di situ kita bisa setel, dan bisa mengarahkan kita.
sampai tempat tujuan dengan tidak kesasar. Hebat, saudara. Spionnya yang dulu pakai tangan, ya, saya dulu punya yang masih lama itu pakai tarus, kalau misalnya mau tolong itu dibenahi dong, oh belum, lagi. Sekarang tidak, saudara-saudara. Dipecet dari dalam, langsung sudah sendiri, plak, sudah sesuai, pas bisa melihat bagian-bagian belakang dengan baik. Tetapi sekalipun demikian, kalau sudah termakan waktu yang bagus tadi, dia tidak akan bertahan. Dan akhirnya rusak. Tetap rusak. Nama di dalam dunia ini, sebagus apapun nama, bisa cemar, saudara. Oleh karena masalah. Kita saat ini sedang ramai dengan salah satu nama yang sedang tersorot. Salah satu anggota, yaitu wakil DPR, yaitu wakil pimpinan salah satu yang duduk di DPR, sedang tersorot karena tercemar. Kaitannya dengan apa? Korupsi. Bahkan salah satu bupati di dekat Surabaya sebelah timur, yaitu Nganjuk, sudah dibawa ke Jakarta. Kenapa? Kena OTT, operasi tangkap tangan. Karena yaitu korupsi. Ada 4 camat yang karena jabatan dia harus membayar, harus menyuap, sehingga mereka ditangkap. Tercemar namanya, saudara. Yang tadinya mereka pada hormat, yang tadinya mereka pada salut, sekarang mereka terbelalak melihat perbuatan ini. 4 camat dan 1 bupati Nganjuk dibawa ke Jakarta. Bisa cemar. Apa yang tidak bisa layu? Saudara-saudara, bunga bakung yang dipakai oleh Yesus untuk membandingkan dengan pakaian kemegahan Salomo yang sedemikian indah. Di saatnya bisa layu. Ada satu bunga yang banyak di kalangan, mungkin saya tidak tahu kalau di kalangan di luar Jawa, tapi di Jawa, khususnya Jawa Tengah, saudara-saudara, itu ada satu bunga namanya bunga Wijaya Kusuma. Mengapa itu menjadi menarik? Bukannya sekedar indah, karena saudara-saudara, banyak orang meyakini, yang punya keyakinan itu, ya mereka menunggu mekarnya bunga Wijaya Kusuma ini, karena dia mekarnya ini adalah tengah malam atau hampir pagi, dan banyak orang, ya khususnya di Jawa Tengah, ya kalau ada bunga Wijaya Kusuma, dia mau mekar, dia akan tunggu, saudara. Dia akan tunggu sampai, jadi kebanyakan itu tidak pagi mekarnya, nggak siang, tapi malam atau bahkan tengah malam atau hampir pagi, dan mereka tunggui. Karena apa? Karena siapa yang bisa tahu pas mekarnya, ya gitu, apa yang menjadi harapan dan doanya terkabul, katanya saudara-saudara. Karena percaya itu, maka ditunggui sampai dia bisa tahu mekarnya bunga Wijaya Kusuma ini. Dan begitu mekar, dia indah, harum, tapi tidak akan bertahan lama. Hanya beberapa jam layu. Jadi di dalam dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada, akan binasa, bisa cemar dan layu. Tetapi yang akan Tuhan berikan dan saat ini disiapkan bagi kita, disediakan bagi kita, tersimpan di surga, tidak bisa binasa, tidak bisa tercemar dan tidak layu. Dan itu yang akan diberikan bagi kita sekalian. Maka bukankah kita sebagai orang-orang yang berbahagia? Lalu yang ketiga, kita dikatakan orang-orang yang berbahagia bukan hanya karena kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadikan hidup kita penuh dengan pengharapan. Bukan hanya karena kita mau menerima satu bagian yang tidak dapat cemar, tidak binasa dan tidak layu, tetapi yang ketiga, kita dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita dipelihara,
di dalam kekuatan Allah. Kita kembali lihat di dalam ayat yang kelima. Sangat menarik, saudara, ayat ini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia menurut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita lah orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara-saudara, kata dipelihara itu sama artinya dijaga, sama artinya dirawat, dan masih ada tambahan lagi sedikit, dirawat baik-baik. Itu dipelihara. Atau dirawat dengan baik. Itulah dipelihara. Saudara-saudara, dijaga, dirawat. Jadi dirawat ini identik ada sesuatu yang perlu diperhatikan oleh yang merawat karena sesuatu. Nah, saudara-saudara, jadi perhatikan, luar biasa. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi yang memelihara kita ini, yang menjaga kita ini, yang merawat kita ini dengan baik-baik, yaitu Allah sendiri yang empunya langit dan bumi ini. Bahkan itu dengan kekuatannya. Oh, haleluya, saudara-saudara. Jadi bukankah kita sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita dipelihara oleh Sang Empunya langit dan bumi. Bahkan dikatakan dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena iman, pengharapan kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang menjadikan sukacita bagi kita sekalian. Saat ini dalam konteks kehidupan manusia, kalau dia dekat dengan sang penguasa, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi kemauannya itu biasanya mudah, cepat, lebih besar kemungkinannya bisa terlaksana. Mengapa? Karena sang penguasa, dia punya kekuasaan, dia punya power. Itu hanya di dalam konteks kehidupan manusia. Tetapi saudara-saudara, Petrus memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Kita dirawat, kita dijaga dengan baik oleh Sang Empunya langit dan bumi melalui kekuatannya. Oh, saudara-saudara, coba kita bayangkan pada waktu gereja-gereja berada dalam suasana yang kurang nyaman karena ada yaitu gangguan-gangguan, lalu didatangkan aparat keamanan, baik dari pihak kepolisian, dari pihak yaitu TNI, itu mau menjadikan jemaat gereja yang akan beribadah merasa tenang, merasa aman, saudara-saudara. Ya. Mengapa? Karena ada yang menjaga di situ. Ada Polri, ada TNI. Sehingga memang kebanyakan jadi memang seperti itu. Kalau saudara-saudara ya perhatikan, dan kita mengalaminya begitu. Gereja-gereja jadi aman karena ada yang menjaga. Dan kita perhatikan, itu baru dalam konteks manusia. Coba kalau yang menjaga itu Allah sendiri melalui kekuatannya, bukankah lebih aman? Maka kita dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita dirawat dengan baik melalui kekuatan Allah.
Sehingga pada akhirnya Petrus meneguhkan kita. Dan bagi orang-orang yang pada waktu itu menjadi seorang pendatang di tempat yang baru, sadar Petrus, kemudian disimpulkan ayat yang ke-6 dan yang ke-7 atau yang ke-6 khususnya, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus seketika berduka cita sebagai pencobaan. Sekali lagi saya katakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Mengapa? Karena sebagai pendatang banyak tantangan, banyak, yaitu rintangan atau perlu adaptasi. Tetapi Petrus meneguhkan sebagai orang-orang pendatang, baik untuk konteks waktu itu dan saat konteks saat ini bagi kita sekalian. Warga kita adalah warga kerajaan surga. Dan kita tidak akan selamanya berada di dalam dunia ini. Tetapi sekalipun demikian, kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, kita dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Mengapa? Karena kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan dapat layu, yang saat ini tersimpan bagi kita sekalian. Lalu yang ketiga, kita dikatakan berbahagia karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara adalah dirawat, dijaga oleh Allah dalam kuasanya. Sebabnya kalau saat ini kita mungkin ada yang sering menghadapi atau mungkin baru menghadapi satu pergumulan, menghadapi satu tantangan hidup, menghadapi yaitu satu permasalahan. Firman Tuhan katakan, bergembiralah, itu kata lainnya adalah tetap kuatlah, tetap bertahanlah, karena kita mempunyai Allah di dalam Yesus Kristus. Karena engkau akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, cemar, dan layu, karena engkau dipelihara dalam kekuatan Allah, sehingga menjadikan engkau orang-orang yang beruntung dan juga berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk tunduk kepala, kita berdoa, dan kita akan mengakhiri persekutuan ibadah doa pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Bapa Surgawi, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memelihara hidup kami, yang merawat dan menjaga dengan kuat kuasa-Mu, ya Bapa. Kami bersyukur jikalau kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kami sekalian, bahwa kamilah berdasarkan kebenaran firman orang-orang yang berbahagia. Kamilah orang-orang yang berbahagia, ya Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar boleh meneguhkan, menguatkan untuk kami terus mampu menapai setiap perjalanan hidup kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan. Di dalam kami boleh mendengarkan firman-Mu, demikian juga di dalam hamba-Mu menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus yang boleh menyempurnakan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang boleh bersama-sama
mendengarkan firman-Mu, masuk ke dalam ibadah doa pagi ini. Tuhan akan memberkati mereka, baik dalam setiap kehidupan pribadi maupun juga rumah tangga mereka. Biar sepanjang hari ini kami boleh lalui bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Dan lebih daripada itu, perkenankanlah kami untuk kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah persekutuan doa pagi hari ini. Kami akan menengadah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia di dalam Allah Bapa, cinta kasihnya di dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya, dan yang dipersusukan di dalam Roh Kudus, kiranya boleh menyertai saudara-saudara sekalian dari saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.